adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yaya pada pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Tentunya semua pada sehat-sehat ya. Nah, sebentar lagi kita akan mulai Bina Iman pada pagi hari ini. Tapi sebelum mulai Bina Iman, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita siapkan sikap doa yang baik ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami mohon, bimbinglah dan siapkan agar kami dapat mengikuti Bina Iman pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman, yuk kita nyanyi dulu, kita berdiri biar kita semakin semangat. Kita nyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lagu yang kedua kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Ketemu lagi nih sama Kakak Tania di Bina Iman Online hari ini. Tadi adik-adik sudah doa pembuka, adik-adik juga sudah bernyanyi bersama. Yuk, sekarang semuanya duduk yang rapih ya, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini kakak mau cerita tentang Yohanes Pembaptis. Kakak mengambil ini dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai 16. Adik-adik
Adik-adik tahu nggak sih Yohanes Pembaptis itu siapa ya? Iya, betul adik-adik. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Elisabet dan Bapak Sakaria. Jadi, nama ibunya Yohanes itu adalah Elisabet dan nama ayahnya Yohanes itu adalah Sakaria. Berarti Yohanes Pembaptis adalah saudara Tuhan Yesus. Karena Yohanes Pembaptis adalah juga sepupu Tuhan Yesus. Adik-adik pasti tahu ya bahwa sewaktu hamil Tuhan Yesus, Bunda Maria pernah berkunjung ke rumah Elisabet. Nah, Yohanes ini adalah anak dari Elisabet. Nah, setelah Yohanes besar, Yohanes itu suka sekali makan belalang hutan dan madu hutan adik-adik. Wah, enak-enak juga ya ternyata makanannya Yohanes. Ia juga memakai jubah atau baju dari kulit unta serta ikat pinggang kulit. Nah, jadi tadi Yohanes itu suka makan belalang hutan, suka makan madu hutan. Pakaian Yohanes itu menggunakan atau terbuat dari kulit unta serta memakai ikat pinggang kulit. Itu adalah ciri-ciri dari Yohanes. Nah, Yohanes ini juga suka berkhotbah dan mengajak orang-orang untuk selalu mengikuti Tuhan Yesus, untuk selalu berdoa kepada Bapa di surga dan untuk selalu bertobat atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi Yohanes Pembaptis ini suka sekali mengajar adik-adik. Dan pada suatu hari Tuhan Yesus ingin sekali dibaptis oleh Yohanes. Karena Yohanes selalu membaptis orang di Sungai Yordan, akhirnya Tuhan Yesus pergi ke Sungai Yordan dan meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptis Tuhan Yesus. Lah, ternyata Yohanes kaget adik-adik. Seharusnya Yohaneslah yang minta baptis ke Tuhan Yesus. Tapi kenapa ini Tuhan Yesus yang meminta baptis oleh Yohanes? Yohanes pun merasa tidak pantas dan Yohanes berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku tidak layak untuk membaptis Engkau. Justru akulah yang harus dibaptis oleh Engkau, kata Yohanes Pembaptis. Lalu Tuhan Yesus berkata, tidak apa-apa Yohanes, karena ini semua adalah kehendak Allah. Maka baptislah aku. Itu kata Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus turun ke Sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seketika itu juga turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengar suara yang nyaring dari atas langit yang berbunyi, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Setelah itu, Tuhan Yesus pun sudah dibaptis dan Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus, adik-adik juga sebagai umat Katolik harus dan wajib dibaptis. Jadi pembaptisan itu ada baptis bayi dan baptis dewasa. Kalau kakak sendiri, dulu kakak ikut baptis bayi. Coba adik-adik di sini udah dibaptis semua belum? Coba tanya mama sama papanya ya. Kalau belum dibaptis, yuk harus dibaptis ya. Nah adik-adik,
Pembaptisan juga itu berarti mengajak kita, adik-adik, mengajak kakak untuk selalu setia mengikuti arahan pelajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik harus setia, adik-adik harus menjadi terang dan garam bagi sesama. Adik-adik tidak boleh mencerminkan hal-hal yang tidak baik, karena adik-adik adalah pengikut Kristus. Sama seperti kakak juga pengikut Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut aktivitas ya. Yuk adik-adik, kita lanjutkan ke aktivitas ya. Kalau tadi adik-adik mendengarkan cerita kakak, adik-adik pasti tahu ya bahwa ada burung merpati yang turun ke atas Tuhan Yesus. Itu artinya Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus saat peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Burung merpati ini melambangkan Roh Kudus yang turun dalam peristiwa pembaptisan. Hari ini kita akan melipat origami dan membuat burung merpati seperti ini adik-adik. Adik-adik boleh membuat lebih dari 2 atau adik-adik juga bisa ajak mama, papa, kakak, cici, kokonya untuk melipat origami bersama. Yuk, siapkan alat tambahannya ya. Kita hanya membutuhkan 1 lembar kertas warna adik-adik. Di sini kakak memakai warna hijau muda. Adik-adik bebas ya, mau warna apa saja boleh. Karena kakak suka warna hijau muda, jadi kakak pakai warna hijau muda. Nah, step pertama kita lipat kertas warnanya menjadi 2 dan berbentuk segitiga seperti ini ya adik-adik. Yuk ikutin kakak. Adik-adik lipat yang rapih ya. Nah, apakah adik-adik sudah melipat menjadi segitiga semuanya? Jika sudah, kita lanjutkan ya. Bagian tengah-tengah segitiga kita lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil. Adik-adik bisa lihat di video ini ya. Nah, adik-adik bisa lipat dengan rapih ya. Lebih kecil kan segitiganya? Apakah adik-adik sudah melipat semuanya? Jika sudah, yuk kita lanjutkan lagi. Adik-adik bisa lihat ya, kertas warna adik-adik tadi ada 2 sisi seperti ini. Nah, sekarang kita lipat segitiga ke bagian atas seperti ini. Jangan semuanya ya, tapi setengahnya saja. Setengah sisi kita lipat segitiga ke atas. Lalu bentuknya akan menjadi seperti ini adik-adik. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Coba udah sama belum nih punya adik-adik sama punya kakak? Kalau sudah sama, kita lanjutkan lipat segitiga lagi ke arah belakang seperti ini. Ternyata segitiganya lebih kecil ya. Nah, yuk kakak tunggu ya. Nah, jika sudah, penampilannya akan seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat sisi dalamnya akan seperti ini. Dan sisi bagian lain akan seperti ini. Kita lipat lagi setengah segitiga. Jadi pucuk segitiganya kita lipat keluar seperti ini adik-adik. Nah, ini dia adik-adik lipat yang rapih ya. Nah, yuk kakak tunggu. Jika sudah, jangan lupa bagian belakangnya juga dilipat segitiga kecil seperti ini. Tenang adik-adik, ini gak susah kok. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Adik-adik hebat, adik-adik pintar, adik-adik pasti bisa. Nah,
Kita lihat bagian dalamnya seperti itu dan bagian luarnya seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat bentuk trapesium. Bagaimana caranya, Kak? Adik-adik, jika memerlukan bantuan orang tua atau kakak, boleh ya. Nah, lalu kita akan melipat segitiga kecil ini ke arah dalam seperti ini adik-adik. Kita lipat ke arah dalam, kita ikutin garis ya lipatnya. Seperti ini. Nah, lalu seperti ini. Iya, yang tadinya segitiganya di luar, sekarang di dalam dan tidak terlihat ya. Nah, jika dibuka dia akan seperti ini adik-adik. Mudah kan? Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Jika adik-adik yang masih kecil belum bisa minta tolong bantuan mamanya ya, atau papanya. Yuk kakak tunggu. Nah, jika sudah, bagian sisi kanannya juga kita lipat ke dalam adik-adik. Jadi segitiga yang di luar kita pindahin ke dalam seperti ini. Ikutin garis ya adik-adik. Nah, akhirnya jadi seperti trapesium, tapi segitiganya semua di dalam, tidak terlihat di luar. Yuk kakak tunggu ya. Jika sudah, akan menjadi seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa lihat ya bagian tengahnya akan seperti ini. Lalu kita akan membuat bagian sayap. Gampang banget nih adik-adik. Adik-adik tinggal lipat ke arah luar seperti ini. Ikuti kakak ya. Nah, ini dia sayap sebelahnya sudah jadi adik-adik. Nah, ini sayap sebelahnya dan sebelahnya lagi tinggal kita buka seperti ini. Wah, mudah ya. Kakak yakin adik-adik semua pasti bisa. Sudah jadi nih sayapnya, badannya juga sudah jadi. Sekarang kita tinggal membuat kepalanya. Kepala burung merpati. Nah, adik-adik bisa lihat ya cara melipat untuk kepalanya. Nah, ini dia caranya. Nih, ada garis itu, adik-adik bisa lipat ke dalam seperti ini. Dibuka sedikit. Lalu adik-adik ratakan dengan garis itu seperti ini. Nah, jadi deh kepala burung merpati. Wah, udah jadi adik-adik. Gimana punya adik-adik? Apakah adik-adik juga berhasil? Kakak yakin adik-adik juga pasti bisa semua ya. Untuk adik-adik yang masih kecil minta tolong bantuan mama papanya ya. Jangan lupa untuk ditambahkan mata menggunakan spidol ataupun bolpen di samping kiri dan kanannya. Wah, burungnya udah jadi adik-adik. Gimana hasil adik-adik? Bagus ya? Kalau adik-adik mau bikin lebih dari satu, lebih bagus lagi adik-adik. Kakak tunggu hasil karya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum mengakhiri Bina Iman, yuk kita beli lagi, kita nyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau
indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Hai adik-adik, gak terasa ya Bina Iman sudah selesai. Nah, kita sebelum menutup Bina Iman pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau kami telah mengikuti Bina Iman pada hari ini dari awal hingga akhir dengan bimbingan-Mu ya Tuhan. Semoga firman Tuhan berguna bagi diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, Bina Iman kita pada hari ini telah selesai. Di masa pandemi ini, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan yang paling penting, pada adik-adik saat mau keluar rumah, jangan lupa selalu memakai masker. Salam sehat, sampai jumpa.